Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mengsari dari kelas 5 PIC. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Bunda Islatifah MPD. Di sini saya akan sedikit membahas tentang mendesain prosedur dan rancangan manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan sasaran kelas. Nah, tujuan kelas ini meningkatkan pemahaman materi. Jadi, siswa itu dapat memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Nah, selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Jadi, siswa itu dapat berinteraksi dengan baik dalam kelompoknya. Selanjutnya ada membangun karakter positif. Jadi, siswa itu dapat menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Nah, selanjutnya ada sasaran kelas. Ketercapaian akademis itu minimal 80% siswa mencapai nilai di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya ada partisipasi aktif. Jadi setiap siswa itu berpartisipasi dalam diskusi minimal 1 kali per sesi. Selanjutnya ada kepuasan siswa. Mengadakan survei kepuasan siswa itu dengan target minimal 75 merasa puas dengan proses pembelajaran yang telah diajarkan. Selanjutnya ada aturan kelas beserta sanksi. Jadi contohnya harus bersikap hormat, harus datang tepat waktu, harus berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas, harus menjaga kebersihan lingkungan kelas agar tetap bersih dan rapi, harus menciptakan suasana yang mendukung belajar tanpa intimidasi, harus berkolaborasi, serta harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi, jika melanggar aturan-aturan kelas tersebut, akan diberikan sanksi, misalnya seperti mengambil sampah yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian ada rencana struktur dan rutinitas kegiatan. Yang pertama ada struktur kegiatan harian. Contohnya seperti pembukaan, kurang lebih itu 10 menit. Contohnya seperti menyapa siswa dan melakukan ice breaking, serta memperkenalkan topik yang akan dibahas hari ini. Selanjutnya ada inti pelajaran, yaitu kurang lebih 30-40 menit. Nah, jadi penyampaian materi ini melalui ceramah interaktif atau diskusi kelompok, aktivitas praktis atau tugas kelompok. Selanjutnya yang terakhir ada penutup kurang lebih 10 menit. Jadi penutup ini isinya menyimpulkan pelajaran yang telah dibahas hari ini, memberikan tugas rumah atau refleksi singkat. Selanjutnya ada rutinitas kegiatan. Jadi setiap hari itu dimulai dengan doa bersama dan menggunakan timer untuk menjaga agar setiap sesi itu tetap pada jadwal yang ditentukan. Selanjutnya ada strategi penataan tempat duduk. Jadi tempat duduk di sini menggunakan formasi U, tujuannya agar lebih fokus. Selanjutnya ada sirkulasi ruang. Jadi harus memastikan ada ruang yang cukup untuk bergerak saat kegiatan interaktif. Dan selanjutnya ada rotasi tempat duduk. Jadi harus mengganti posisi tempat duduk setiap bulan agar meningkatkan interaksi antar siswa. Selanjutnya ada pendisiplinan siswa. Jadi strategi pengolahan disiplin ini menerapkan aturan dengan konsisten. Contohnya menegakkan aturan yang telah ditetapkan secara adil dan konsisten. Selanjutnya pendekatan positif. Jadi harus memberikan pujian kepada siswa yang berperilaku baik sebagai motivasi. Nah, yang terakhir ada tindakan progresif. Jadi menggunakan pendekatan bertahap dalam menangani pelanggaran disiplin, mulai dari peringatan hingga tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Kemudian ada strategi penanganan tantangan. Yang pertama ada identifikasi masalah sejak dini, jadi harus memperhatikan tanda-tanda masalah perilaku atau akademis di antara siswa. Yang kedua ada komunikasi terbuka, harus berbicara dengan siswa secara pribadi untuk memahami masalah mereka dan mencari solusi bersama. Selanjutnya harus bekerja sama dengan orang tua, harus melibatkan orang tua dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi siswa di sekolah. Lalu ada evaluasi dan penyesuaian. Yang pertama proses evaluasi. Jadi umpan balik berkala ini maksudnya mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran dan suasana kelas melalui survei atau diskusi terbuka. Selanjutnya ada penilaian formatif dan sumatif. Jadi di sini itu melakukan penilaian untuk mengetahui perkembangan siswa secara berkala. Kemudian penyesuaian. Nah, modifikasi metode pengajaran ini menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan hasil evaluasi dari umpan balik siswa. Selanjutnya ada perubahan aturan kelas jika diperlukan. Nah, maksudnya ini menyesuaikan aturan berdasarkan dinamika kelas untuk menciptakan suasana belajar yang lebih baik.
Dan yang terakhir ada program pengembangan diri. Nah, di sini itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, di sini menyediakan kegiatan di luar jam pelajaran seperti pramuka, olahraga, atau seni untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Selanjutnya ada kegiatan P5. Di sini itu P5 di sini itu dapat membentuk karakter pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.